Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya, YouTuber pemula Yuri WA. Hari ini kita perjalanan dari Bandung ya, dari Bandung menuju Pangandaran. Seperti biasa, ini perjalanan tadi pulang dinas malam, saya pulang dinas malam langsung berangkat. Tengenahnya aku bahasa Indonesia teh serada kararagok, bang pakai bahasa Sunda we lah. Jadi di tanah ayeuna abdi bade perjalanan ieu teh bade ka Pangandaran. Biasa seperti biasa. Jadi setiap kadang seminggu sekali pulang ke Pangandaran, kadang 2 minggu sekali. Soalnya anak saya kan masih kecil lah. Aya nu kadua masih 1 tahun, anu kahiji tos kelas 2 bade kelas 2 SD. Jadi ayeuna perjalanan menuju Pangandaran kurang lebih ya teh tos dugi Nagreg jam 11. Jadi tadi di Bandung kurang lebih pukul 9 lah, jam 9-an. Cuman tadi aya macet di Jalan Ranca Ekek biasa. Naon sih namanya teh? Perbaikan jalan. Jadi perbaikan jalan dicor. Jadi rada lambat. Biasanya lamun misalkan saya berangkat pagi teh biasanya jam 12 atau jam 1 teh saya tos dugi Panumbangan Ciamis. Deket sih orang tua saya mah. Biasanya lamun tadi itu aya halangan mah nyampe Pangandaran teh jam 3 duka ya ayeuna jika nama nyampe beureun jam 4-an mah. Ieu teh jalan naonnya kurang paham di dieu teh jalan teh. Cuman masih jalan jalur nagreg lah. Jalan-jalan aman. Uang campur lah. Kadang Indonesia, kadang Sundanya. Nah, biasanya kalau misalkan di sebelah sini teh saya selalu istirahat. Biasanya mah di rumah makan murah meriah. Saya dikenal-kenal teh sama orang tua saya pas dulu bahwa di daerah sini ada rumah makan murah meriah lah menurut saya mah. Rumah makan Maugih kita bilang nama teh di Payun. Cuman dinten ayeuna mah abdi moal neras istirahat di dieu. Soalna buru waktu, cuman pas lepas libur unggul dinten enjing terus berangkat di ka Bandung. Gitu. Ya jalan saresna mah enakeun. Kan harus berhati-hati jalan itu teh. Saking enak-enakna jangan sampai terlena. Ku terlena anjay. Perjalanan alhamdulillah hari ini hari Kamis, perjalanan dari Bandung menuju Pangandaran. Ini baru daerah Limbangan kalau nggak salah, ini teh jalan Limbangan. Cuaca alhamdulillah cerah ya teman-teman. Mudah-mudahan cuacanya cerah sampai nanti ke Pangandaran. Gitu teman-teman.
cerah. Alhamdulillah. Iya bener, daerah Garut, daerah Jalan Limbangan lah. Tapi kurang tahu nama daerahnya, mas. Saya kurang paham daerah sini teh. Cuman taunya Limbangan aja. Aduh. Sok saya nakawai dasar babe-babe biasanya gitu teh. Namun mama yo babe-babe. Rasa istilahna nu gaduh kampung, jadi beloknya kumaha feeling we beloknya ada cenah aing mah. Jangan lupa teman-teman subscribe, like, comment, and share ya teman-teman. Mudah-mudahan channel YouTube saya semakin berkembang, biar saya nanti lebih semangat lagi kontennya. Doakan saja ya teman-teman ya, mudah-mudahan segala sesuatunya lancar tanpa ada halangan satu apapun. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tadi pas di Ranca Ekek lumayan macet, panjang soalnya dari Cibiru sampai ujung daerah mana pokoknya masih tetap Ranca Ekek. Karena pembangunan jadi lama saya di sana. Jadi nggak sempat dikontenin, males kalau perjalanan macetnya gitu. Kemarin pas saya ngonten, kadang suara mic-nya itu nggak kedengeran. Mudah-mudahan sekarang mah kedengeran ya teman-teman ya. Soalnya tadi udah saya robah untuk penyimpanannya. Mudah-mudahan suatu saat ketika channelnya makin berkembang, bisa kebeli GoPro biar lebih yakut lagi gambarnya, kualitas gambarnya. Astagfirullahaladzim. Kayaknya ini udah mau memasuki waktu zuhur teman-teman. Ini jalan Pasar Limbangan. Jalanan sini mah paling kalau misalkan macet di jalan-jalan pasar biasanya di Lewo, Bandrek kayak gitu biasanya mah. Nah tadi teh barusan saya teh nggak ngonten juga karena kan si memory card teh di HP, karena kemarin buat ngedit video ya, walaupun ngedit video ala kadarnya lah, bisa kudu bisa, pasti bisa. Jadi kemarin teh saya edit ala kadarnya aja teman-teman, pakai HP. Nah pas tadi pas mau ngonten kan harus ada jarum tuh, ada jarum buat ngeluarin si kartunya, kartu memori atau kartu apa namanya, kartu SIM card. Nah barusan ke counter HP, niatnya mau beli yang jarumnya aja sebenarnya. Biasanya kan kalau misalkan di tempat-tempat lain dijual belikan, kalau nggak salah 5.000 apa 10.000 gitu si jarumnya itu, jarum buat SIM card kayak gitu. Barusan tadi ke apa namanya, ke counter, tahu-taunya pas saya niat mau beli malah dikasih, nggak apa-apa sok aja, masya Allah katanya istilahnya.
hal kecil, hal sekecil itu ya alhamdulillah orang masih ada yang mau bantu lah, apalagi dikasih sama orang yang jualnya tadi itu. Padahal tadi niat saya mau beli, tapi ternyata nggak apa-apa, gratis aja, nggak usah dibeli, sok aja. Soalnya saya banyak persediaannya. Masya Allah, mudah-mudahan kagentosan lah si Abang Melina, sing lancar usahana. Jadi sebenarnya tanpa terasa juga ya, istilahnya dalam keseharian kita, dalam keseharian ya, selain beribadah, misalkan kita nih berbuat baik kepada orang lain, walaupun kita nggak selalu pengen dapat balasan ya, imbalan kayak gitu, ternyata di saat kita butuh mungkin ada kebaikan saya walaupun sedikit, tapi ternyata alhamdulillah sama Allah dibayar lagi kebaikan saya yang sedikit itu ya, yang tadi barusan kata saya bilang, ketika saya butuh ternyata ada orang yang mau menolong saya. Makanya berbuat baiklah walaupun ya istilahnya sekecil apapun lah ya gitu. Oh ya teman-teman, ya sebenarnya kerjaan saya itu ya alhamdulillah lah di bidang kesehatan lah, di bidang kesehatan, walaupun pas zaman dulu itu sedikit bercerita lah ini mah ya, pengalaman zaman dulu. Jadi pas zaman waktu SMA dulu, SMP, dari SMP kemudian SMA, pas zaman saya itu di tahun berarti SMA kurang lebih saya masuk SMA itu 2009 masuk SMA. Pada waktu itu kebanyakan orang itu masuknya itu bukan ke SMA tapi ke SMK. Zaman saya otomotif lah, IT lah kayak gitu pas zaman waktu saya itu. Nah teman-teman saya kebanyakan masuk ke SMK, sedangkan saya sama orang tua saya disuruhnya itu masuk ke SMA. Jadi kalau misalkan kata orang Sunda mah mislek sorangan lah istilahnya saya teh. Nah akhirnya saya sama orang tua ya udah masuk SMA, soalnya nanti kedepannya kalau misalkan SMA bisa masuk ke kayak perguruan tinggi lah, kuliah lah. Jadi buat kedepannya buat kuliah, soalnya kan zaman dulu SMA kalau misalkan masuk SMA itu nanti bisa kuliah atau misalkan nanti bisa mengikuti tes buat ngikutin tes tes kayak TNI, polisi gitu pas zaman dulu. Ya udahlah mislek sorangan lah orang tehnya. Akhirnya saya ke SMA. Nah beres di SMA teman-teman saya pada ditanya lah pas udah mau lulus tuh sama wali kelas saya, ditanya nanti kalau misalkan udah lulus SMA mau dilanjutin kemana. Teman-teman yang lain wah istilahnya udah pada gagah lah, ada yang kuliah di zaman dulu di mana LP3AI, terus ya perguruan tinggi ternama lah di daerah saya. Ada yang guru lah, terus apalah gitu kayak gitu. Nah sedangkan saya pada waktu itu karena saya sering rajinnya itu berolahraga, jadi saya pengen daftar ke TNI, udah tinggal daftar, ternyata sama orang tua saya, sama ibu saya nggak diizinin teman-teman, nggak diizinin. Yang akhirnya ya itu tadi
Jadi saya ikutan tes TNI nggak jadi, padahal itu pada waktu itu kalau misalkan saya ikutan tes TNI mungkin ya, kalau misalkan ada rezekinya bisa saja lolos istilahnya ya, karena udah dipersiapkan lah pada waktu itu. Akhirnya pas pada waktu itu teman-teman yang lain itu kebanyakan masuk ke perguruan kuliah itu ke keguruan. Kalau misalkan laki-laki itu kebanyakan di olahraga, guru olahraga kayak gitu. Cewek guru-guru IPS lah, biologi mungkin lah, ya gitulah ya. Saya kebetulan pas waktu itu di SMA ngambil jurusannya itu IPS bukan IPA. Soalnya karena saya itu kalau saya misalkan ngikutin IPA waktu itu IPA, saya kurang mampu dalam hal istilahnya matematika, biologi, kimia kayak gitu. Saya paling anti lah. Kalau misalkan untuk IPS, saya berprinsip kalau misalkan IPS kan sosial kan ya, berarti sosial di masyarakat, bagaimana cara bermasyarakat, lebih seperti itulah kalau misalkan IPS waktu itu. Jadi lebih ke hafal-hafalan, walaupun ada hitung-menghitung, hitungannya itu akuntansi sampai pas lulus gak pernah dapat nilai gede. Soalnya ternyata akuntansi juga susah teman-teman. Saya nyerah lah istilahnya kayak gitu. Nah akhirnya pas mau lulus, teman-teman pada ditanya. Kalau saya pas jawabannya pas waktu itu, saya mau masuk kesehatan aja. Kesehatan, karena emang pengen jadi apa kesehatan ya, pengen ngikutin jejak orang tua lah istilahnya. Emang pas pada waktu itu dipaksa orang tua sih sebenarnya mah, dipaksa ke orang tua kalau saya itu harus ikutan tes buat sekolah